Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat LPPN semua, bagaimana dengan kabar kalian? Ya, di sini kami akan memberikan video mengenai penerapan nilai-nilai dasar ASN dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Dengan saya sendiri, Andrian Jakli Meliala, CPNS asal Kantor Pertanahan Kabupaten Karo. Saya Aryani Valentina dari Kantor Pertanahan Kota Jambi. Perkenalkan, nama saya Denny Bakti Santoso dari Kantor Pertanahan Kota Binjai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elita Fadila Farenduri, CPNS dari Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu. Perkenalkan, nama saya Juniarta Panggabean dari Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. Di sini, kami akan memberikan video mengenai penerapan nilai-nilai dasar ASN dalam kehidupan sehari-hari, mengenai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Mari kita simak video berikut. Kita masuk ke akuntabilitas. Tepat waktu dalam penyelesaian pekerjaan. Kebiasaan kerja seorang PNS harus memiliki dasar, tepat waktu, efisiensi, dan efektivitas agar dapat menghindari penundaan pekerjaan yang dapat menimbulkan penilaian kinerja yang buruk terhadap suatu kantor. Menjaga dokumen negara dengan baik. Kita sebagai seorang ASN harus dapat menjaga dokumen negara dengan baik dan sesuai ketentuan yang ada. Dokumen negara ini merupakan bukti bentuk tanggung jawab atas pekerjaan yang telah kita lakukan dalam berlangsungnya pemerintahan. Amanah dalam penggunaan barang milik negara. Sebagai seorang ASN, kita harus menggunakan barang milik negara sesuai dengan fungsinya. Salah satu contoh dalam penggunaan kendaraan dinas. Kendaraan dinas merupakan alat pendukung dalam kegiatan kantor, bukan untuk kepentingan pribadi maupun lainnya. Saling tolong-menolong adalah salah satu contoh penerapan ideologi Pancasila yang menunjukkan rasa nasionalisme dalam berbangsa dan bernegara. Contoh penerapan etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan dan tidak bertentangan dengan peraturan undang-undangan dan etika pemerintah adalah salah satu contoh dari etika publik. Materi aneka selanjutnya ialah tentang komitmen mutu. Komitmen mutu memiliki 3 pengertian. Yang pertama, menjelaskan tindakan yang menghargai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan kinerja berorientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Yang kedua, memberikan contoh sikap perilaku kinerja kreatif dan inovatif yang berorientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Yang ketiga, menganalisis kasus nilai komitmen. Komitmen mutu memiliki beberapa bagian, di antaranya ialah konsep efektivitas dan efisiensi. Yang kedua, konsep inovasi. Yang ketiga, inovasi dalam pelayanan publik. Yang keempat, implementasi mutu dalam pelayanan publik. Yang kelima, pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang keenam, kreativitas dalam pelayanan. Yang ketujuh, aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu untuk keunggulan bersaing. Yang kedelapan, nilai dasar orientasi mutu. Yang kesembilan, landasan komitmen mutu. Yang ke-10, komitmen mutu dalam pelayanan di tempat. Efektivitas menunjukkan ketepatan capaian target
layanan dapat dilihat dari jadwal kerja, durasi, biaya, ataupun harapan. Sedangkan efisiensi ialah tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur dan mekanisme yang keluar alur, ataupun dapat diukur dari penggunaan waktu kerja, biaya yang harus dibayarkan, tenaga ataupun energi yang dikeluarkan untuk mencapai target dan mewujudkan Inovasi menunjukkan adanya kreativitas aparatur untuk mengembangkan sesuatu yang baru dan berbeda dari sebelumnya. Berorientasi mutu, kegiatan atau program yang diarahkan untuk pencapaian standar mutu, menunjukkan kinerja aparatur yang optimal dan melayani dengan seperti. Adapun nilai-nilai dasar orientasi mutu ialah yang pertama, komitmen pada kepuasan konsumen, yang kedua, cepat, tepat, dan ramah, yang ketiga, melayani dengan sepenuh hati, yang keempat, melindungi dan mengayomi, yang kelima, perbaikan berkelanjutan. Komitmen mutu memiliki pendekatan inovatif, diantaranya penemuan mengkreasikan produk yang belum pernah ada sebelumnya, yang kedua, mengembangkan produk yang sudah ada, yang ketiga, menirukan serta menambah atau memperbaiki produk yang sudah ada, yang keempat, memadukan konsep yang sudah ada menjadi formula. Kesimpulan, sebagai ASN harus membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintah, berpikir kreatif, membangun komitmen mutu melalui. Halo Sobat ATR, perkenalkan saya Juniarta Panggabean, calon pegawai negeri sipil. Saat ini saya bertugas sebagai pengolah data pengukuran dan pemetaan di kantor pertanahan Kabupaten Deli Serdang. Pada video kali ini, saya akan memberikan salah satu contoh internalisasi atau penerapan nilai aneka, yaitu anti korupsi, di lingkungan kantor pertanahan Kabupaten Deli Serdang. Sebelum kita masuk pada video tersebut, baiknya saya akan menjelaskan lagi apa itu anti korupsi. Korupsi dari suatu bahasa Latin yang lebih tua, yang artinya corruption, yang kemudian diartikan secara harfiah yaitu adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Jenis-jenis korupsi yaitu seperti suap menyuap, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, gratifikasi, bentuk kepentingan dalam pengadaan. Pada video kali ini terlihat salah satu pemohon mendatangi kantor pertanahan Kabupaten Deli Serdang. Kemudian pemohon tersebut disambut baik oleh petugas loket. Kemudian pemohon tersebut memberikan berkas kepada petugas loket agar dilakukannya pemeriksaan berkas agar mengetahui apa saja yang kurang dari berkas tersebut. Setelah itu, petugas loket memberikan syarat-syarat kelengkapan berkas yang akan dilengkapi oleh pemohon. Lalu setelah itu, petugas loket memperkenalkan aplikasi Sentuh Tanahku, yaitu di mana aplikasi Sentuh Tanahku, di sana bisa kita lihat semua biaya dari awal pengukuran sampai jadi sertifikat. Di aplikasi Sentuh Tanahku tersebut, semua biaya terlihat secara transparansi. Kita bisa memasukkan berapa bidang tanah yang kita punya, lalu akan muncul berapa biaya yang harus kita bayar, termasuk biaya pendaftaran dan juga pengukuran dan sampai dengan sertifikat. Kemudian pemohon tersebut setuju dan akan dilakukannya pengukuran. Namun, setelah terjadi kesepakatan bahwa akan dilakukannya pengukuran, terlihat pemohon tersebut memberikan sebuah amplop kepada petugas loket agar pengukuran bidang tanahnya sampai jadi sertifikat didahulukan terlebih dahulu dan dipercepat, mengingat pembuatan sertifikat membutuhkan waktu yang lama. Namun petugas
loket tersebut menolak dengan sopan niat dari si pemohon tersebut, karena perbuatan suap menyuap dan gratifikasi tidak boleh dilakukan dalam pekerjaan ataupun organisasi. Demikian penerapan aneka yaitu anti korupsi di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. Terima kasih.